Bukan cenayang, bukan dukun, bukan pula pawang hewan. Ini dia animal communicator, sang psikolog hewan. Halo, saya Dr. Anggi, Animal Communicator Indonesia. Memiliki latar belakang sebagai dokter manusia, Anggi mulai tertarik dengan bidang ini sejak tahun 2018. Semua berangkat dari rasa penasarannya untuk mengetahui penyebab masalah yang terjadi pada hewan-hewan peliharaannya. Sebenarnya animal communicator itu adalah seseorang yang memang profesinya atau praktisi untuk berkomunikasi nonverbal terhadap makhluk hidup nonverbal. Contohnya makhluk hidup nonverbal adalah hewan. Apapun profesinya, mereka boleh dan bisa menjadi animal communicator asalkan serius dan latihan terus-menerus. Belajarnya itu kalau misalnya kita niat dan mau praktis, mau belajar, mau latihan terus, maksudnya setelah kita diajarin kita mau latihan terus, itu sebenarnya belajar cuma sehari, 2 hari, 3 hari juga udah bisa sih. Kalau niat ya, tapi mesti dilatih. Cuma apakah orang itu kalau belajar harus energi negatifnya harus dikeluarkan. Contoh energi negatif adalah mungkin kita punya trauma masa lalu. Kita kesel, kita lagi marah, lagi punya deadline. Kita nggak bisa melakukan komunikasi nonverbal. Kenapa? Kita jadi judgement, kita jadi menganalisa hasilnya. Nah, seperti inilah ketika Dr. Anggi ingin berbicara dengan hewan-hewan yang menjadi pasiennya. Nah, setelah duduk diem, jadi kayak kita ngomong di dalam hati sebenarnya. Tapi kita masuk ke alam bawah sadar, ada frekuensi tertentu, ada tata caranya yang saya harus masuk ke alam pikirannya si hewannya. Terus kita tanyainlah pertanyaan itu. Tapi kalau saya harus melakukan proteksi terhadap pada saat masuk. Kan kita istilahnya kalau telepati itu dimensinya kan antara, kalau mungkin lebih gampang tuh kayak beta, alfa, ya kan? Jadi kita masuk ke alfa ke arah theta. Nah, kalau saya lebih senang dari alfa ke theta. Nah, kita kan itu ada frekuensinya. Nah, kita masuk ke situ. Memang sih kayak tadi mbaknya bilang, berarti kayak ngomong dalam hati, betul. Makanya kenapa kita harus clear dari 3 hal tadi. Kalau 3 hal tadi itu kita sudah clear, mudah-mudahan pada saat kita komunikasi dengan hewan atau dengan pasien kita akan nggak ada hal-hal dari kitanya, nggak hal dari kita yang mempengaruhi hasil komunikasi tersebut. Hampir semua jenis hewan pernah menjadi pasien Dr. Anggi. Mulai dari anjing, kucing, ikan, burung, sampai hewan buas seperti buaya. Tidak hanya secara offline, animal communicator juga bisa dilakukan secara online dengan mengirim foto atau video si hewan pasien. Menarik ya. Jadi namanya Ayak, buaya ini namanya Ayak. Jadi ceritanya itu si bapak ini waktu ada banjir, nemu beberapa buaya kecil, terus dibawalah pulang. Terus ditanya, karena kemarin pandemi, kan buaya itu makannya banyak. Jadi dia ingin tahu perasaannya dia itu gimana, karena kan makanannya sekarang terbatas. Terus pas musim kemarau, si bapaknya karena kerjanya ala kadarnya, jadi kolamnya itu ada yang retak. Tapi jadi belum bisa diisi air, karena kalau diisi air, maksudnya habis gitu loh. Akhirnya ditanya gimana. Yang bikin amazing si Ayah adalah dia malah memikirkan bapaknya. Nggak apa-apa Pak, saya dikasih makan secukupnya. Yang penting Bapak jaga kesehatan. Terus Bapak itu jangan ngerokok ya. Dan dia ngasih bayangannya laki-laki ngerokok di deket kolamnya. Soal biaya, jasa animal communicator terbilang tidak mahal. Mulai dari Rp150.000 hingga Rp400.000. Tergantung dari jenis layanannya, apakah hanya berkomunikasi saja atau memang perlu terapi yang dilakukan untuk hewan tersebut. Dan kali ini, tim On The Spot berkesempatan mengikuti Dr. Anggi untuk mendatangi rumah seorang kliennya yang membutuhkan konsultasi pada hewan peliharaannya. Shana yang membutuhkan jasa Dr. Anggi memang memiliki anjing dan kucing yang sebagian besar merupakan hasil rescue. Ini membuatnya rutin berkonsultasi dengan Dr. Anggi. Dari Dr. Anggi lah, Shana bisa mengetahui perasaan dan isi hati hewan-hewan peliharaannya. Namun, ia penasaran dengan latar belakang seekor kucing baru hasil pemberian mamahnya. Halo dok.
Halo. Jadi ini namanya Yuki. Dulu dia tuh jadi kabur dari tempat lamanya dan dia kabur ke tempat temennya mamaku gitu. Terus sekarang dia di sini. Kenapa ya? Kenapa dia kabur ya? Padahal udah ada rumah dulu. Oke, saya coba tanya dulu ke Yukinya ya, kenapa bisa kabur dari tempat lamanya. Oke, Yuki itu sebenarnya kabur dari rumah karena dia sudah nggak disayang sebenarnya sama keluarganya. Terus apa ya, karena sudah ada kitten yang lain yang lebih menarik ownernya, sehingga dia dicuekin, dipukul. Terus mungkin dia ada sakit juga dicuekin gitu loh. Jadi ya, dulu dia sakit, memang ada piometer di rahim. Kalau dia bilang karena dia cuma mencari yang kira-kira orang yang mau nolong dia. Kucing itu punya chemistry terhadap manusia yang bisa menolong dia gitu loh. Jadi dia akan ke rumah yang kira-kira aku bisa ditolong. Orang itu tidak bisa merawat, tapi at least orang itu akan ngasih info ke yang suka sama kucing. Nah kebetulan kenal sama mamahnya, akhirnya dirawat lah. Dengan keadaan tenang, sambil melihat hewan tersebut, Dokter Anggi mulai mencoba memahami dan masuk dalam intuisi atau perasaan hewan yang sedang diajaknya berkomunikasi. Yang ini namanya Tako, Dok. Jadi ceritanya 3 minggu yang lalu, dia kan suka keluar masuk rumah. Nah pas dia di luar, mbak aku ngelihat dia lagi di got, udah jatuh di got, tapi gotnya itu dangkal, jadi nggak mungkin dia kayak nggak sengaja jatuh terus langsung kayak sakit gitu ya. Dan dia waktu mau jalan dia nggak bisa jalan, kakinya kayak diseret-seret, terus kencing darah, kayak ada pipisnya darah gitu. Nah pas kita bawa ke dokter, di ronsen kan, habis itu di USG, dan di USG dilihat di kantung kemihnya ada darah, memang ada darah, kayaknya ada benturan. Oke. Kalau kata Tako sih sebenarnya bukan ditendang, tapi dia diserempet sama bapak-bapak agak gendut pakai motor yang sering, sekarang pun bapaknya masih sering lewat depan. Jadi pada saat dia ditabrak, karena dia mau nolong lihat masih hidup, ditaruh di situ sama bapaknya. Karena dia juga bingung, mungkin tahu kali ya auranya si rumah ini, sehingga bapaknya paling nanti ada yang nolong gitu loh. Nah harusnya si Tako bersyukur karena kan ditolong di keluarga ini. Dan kenapa proses penyembuhannya jadi cepat tadi ya, 2 minggu ya? Iya, nggak nyampe 2 minggu. Itulah cinta, ya. Cinta itu membuat semua manusia maupun hewan akan proses penyembuhannya menjadi lebih cepat. Patah tulang, nggak mungkin 2 minggu bisa jalan. Ya, mau hewan atau manusia itu 2 minggu, apalagi kalau memang dipanggul deket paha ya. Paha itu lama, gitu loh, pasti proses penyembuhannya lama. Tapi hebatnya adalah, ya itu tadi cinta. Cinta orang yang merawat dia dengan baik, walaupun dia ditabrak sama bapak-bapak. Tidak hanya kucing, Dokter Anggi pun mencoba berkomunikasi dengan anjing bernama Dobby untuk mengulik bagaimana kehidupan masa lalunya. Ternyata setelah dikorek, emang dia punya trauma waktu kecil tuh disiksa sama dipotong ekornya tanpa anestesi. Coba bisa dibayangkan kayaknya seperti apa. Kalau dia bayi, papi mungkin enggak apa-apa, tapi kalau sudah agak besar dipotong tuh kan rasa memorinya itu jauh lebih ini ya, si Dobby itu. Nah, Dobby itu selain itu dia juga dia punya selalu melindungi keluarganya kalau misalnya ada yang berbahaya gitu ya. Kalau mau sakit, mau bahaya, dia selalu kasih tahu. Karena punya rasa cinta tadi, cuma cinta, kasih sayang. Jadi mereka juga memberikan cinta juga kepada sesama temannya hewan. Menariknya, saat awal konsultasi, Dobby lah yang memberitahu Dokter Anggi bahwa banyak aura negatif di rumah Shane akibat banyaknya guci dalam rumah. Dan benar saja, usai guci-guci tersebut dikeluarkan, hawa dalam rumah lebih adem, jarang terjadi pertengkaran.